Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dari pertama kali kita lahir sampai dengan hari ini mustahil kita bisa menghitung. Tetapi paling tidak kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat subuh kita, salat sunnah kita dilanjutkan dengan kajian hadis arba'in sampai nanti dengan isyraq, syuruq. Mudah-mudahan Allah terima dan sebagai bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun semoga selalu tercurah limpahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, rupina kue natos ayah, leuten natos ayah. Perang kawitan. Aya nyandak hadis arba'in teh. Nah, cobian Pak Haji, ayeuna nu ka-20 Pak Haji. Mohon. Hadis ke-2 Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-20. Berbuatlah sesuka hatimu. An Abi Mas'ud an Bakar kata Umar al-Ansari dari Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasa asu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahyi fasihah masih ada Bukhari. Dari Abu Mas'ud bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sebagian yang masih dikenal umat manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah, bila kamu tidak malu maka berbuatlah sesuka hatimu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, terima kasih. Atur nuhun Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah setengah jalan, Pak. Hadis ke-20 di hadis arba'in karangan Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dari Damaskus, Suriah. Beliau ini adalah seorang ulama yang bermazhab Asy-Syafi'iyah, bermazhab Imam Asy-Syafi'i, dan kemudian banyak karya-karyanya, salah satunya mensyarah hadis-hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, sehingga ulama ini merupakan ulama yang kita bisa dalami keilmuannya, kemudian ilmunya kita bisa amalkan. Dan salah satu karya terbesarnya adalah
40 hadis yang termaktub dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, berjumlah kurang lebih 42 hadis. Hadis yang ke-20, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, dan riwayatnya, sanadnya itu dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Nah, ini ada Al-Ansari, Pak. Al-Ansari ini berarti Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ini, beliau adalah kalangan kaum Ansor. Nah, kita kenal ada dua kaum pada saat hijrahnya Nabi, itu disebut dengan kaum Muhajirin. Kemudian kaum Muhajirin nanti ditampung oleh orang-orang yang berada di Yastrib, sekarang Madinah. Orang-orang yang menolong kaum Muhajirin disebut dengan kaum Ansor, dari kata Nasor, yansuru, Nasron. Al-Ansori itu berarti orang-orang yang menolong kaum Muhajirin pada saat mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada disematkan di sini Al-Badri. Nah, kita kenal dengan nazam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da'at. Al-Badri, Badru itu. Jadi penyambutan kaum Ansor kepada kaum Muhajirin, itu membaca itu. Makanya nanti kaum Ansor ini terbagi dua, Pak. Ada nanti yang Al-Badri, ada yang namanya tadi nanti Al-Khajraj. Al-Khajraj namanya. Nabi SAW berkata, kata Abu Mas'ud, inna, sesungguhnya, mimma itu berasal dari min dan ma, dari sesuatu. Min ma menjadi mimma, asalnya min, mim, nun, mim, min. Kemudian disatukan jadi mimma. Inna, sesungguhnya, mimma, sesuatu, adrakan nas, yang telah dikenal oleh manusia, min kalamin nubuwati, dari kalam. Kalam itu percakapan, perkataan nubuwah, nabi-nabi al-ula. Perkataan nabi itu banyak, Pak, dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam sampai kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya perkataan nabi itu banyak, tetapi ada satu kata Abu Mas'ud dari Rasulullah ini yang masih ada, yang masih termaktub, yang masih langgeng atau abadi ucapan itu. Apa ucapan para nabi terdahulu yang kemudian juga diucapkan oleh nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan itu diwasiatkan kepada kita. Apa perkataannya? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka silahkan berbuatlah apa yang kau suka. Ini qaul Roma Irama. Nah, itu. Dari sini, Pak. Qaul Roma Irama itu sini. Hei, berbuatlah itu. Berbuatlah apa yang engkau suka. Nah, apa lo sedabi mah penyanyi, Pak? Apa? Tapi ingat, semua itu kan ada balasannya. Dan memang itu, Pak, ini Roma Irama itu, qaul Roma Irama itu mengutip hadis ini. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, silahkan berbuat apa saja yang kau suka. Coba kita tengok bagaimana hadis ini disyarah oleh para ulama. Yang pertama, hadis ini statusnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu terkenal ahli hadis yang meriwayatkan hadis-hadis sahih. Sehingga ini menjadi rujukan. Apabila hadis tersebut ada di hadis Imam Bukhari, kemudian juga nanti ada di hadis Imam Muslim, maka semua ulama sepakat ya bahwa hadis ini termasuk ke dalam kategori sahih.
Makanya hadis arba'in ini kenapa dikaji, Pak? Pertama, dia lebih singkat. Yang kedua, semua yang termaktub di kitab itu sahih. Jadi bisa diamalkan. Ini hadis sahih. Yang kedua adalah maknanya. Kata ulama, makna dari hadis ini ada dua, Pak. Yang pertama, dia bisa bentuknya ancaman. Yang kedua, dia bisa berbentuk perintah. Bisa ancaman, bisa perintah. Apa maknanya? Yang ancaman, kata Allah, apabila memang kalian tidak merasa malu, sudah diberikan kenikmatan untuk beribadah, sudah diberikan kehidupan untuk beribadah, sudah diberikan segala macam kebutuhan yang dibutuhkan untuk beribadah, tetapi ternyata bukan untuk beribadah, tetapi untuk bermaksiat. Maka kata Allah, kalau memang kalian tidak malu, silahkan lakukan apa yang kalian mau. Tetapi ingat, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Allah akan memberikan sesuatu balasan atas apa yang telah kalian kerjakan. Kalau kalian mengerjakan amal buruk, balasannya neraka. Tapi kalau kalian mengerjakan amal baik, balasannya surga. Silahkan. Allah tidak rugi, Pak. Allah tidak rugi. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh ketaatan kita. Ketaatan, ibadah, hal-hal baik akan kembali kepada diri kita. Allah tetap maha kaya meskipun kita tidak beribadah. Seluruh dunia, seluruh alam, seluruh makhluk di dunia tidak beribadah kepada Allah. Apakah mengurangi kemuliaan Allah? Tidak. Apakah mengurangi kekayaan Allah? Tidak sama sekali. Maka amal ibadah yang kita lakukan sesungguhnya kembali kepada diri kita masing-masing. Maka kata Allah, silahkan. Saya sudah berikan dua pilihan. Bisa baik, bisa buruk. Surga, neraka. Silahkan pilih. Begitu ya. Maka nanti ada hadis sahih lain yang dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya ada orang yang tidak mau masuk surga. Siapa itu? Yang tidak mengikuti sunnah. Kata sahabat, kan aneh ya. Emangnya ada ya Rasul orang yang tidak mau masuk surga? Ada. Yang tidak mengikuti ajaranku, sunnahku. Itu orang yang tidak mau masuk surga. Itu yang pertama, ancaman. Yang kedua, ini berbentuk perintah. Perintah untuk malu. Malu itu nanti disebutkan oleh para ulama adalah bagian dari iman. Nabi juga mengatakan bahwa malu itu sebagian dari iman. Baik, itu ya. Jadi maknanya dua, ancaman dengan perintah. Perintah untuk malu. Malu itu pada dalam bahasa Arab disebut al-haya. Al-haya itu malu. Dan ini merupakan salah satu cabang dari iman, Pak. Jadi iman itu nanti diibaratkan adalah sebuah pohon besar. Di ujungnya itu lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ujung, pucuk. Paling bawah ya, yang paling akarnya itu salah satunya itu menyingkirkan halangan-halangan yang ada di jalan. Contoh misalkan apa? Beling, paku. Nah, itu kan ibadah tuh, Pak. Dan itu kata Nabi salah satu akar dari ibadah kita itu. Kemudian nanti pohon-pohonnya, ranting-rantingnya ini, Pak, ranting dari pohonnya ini, cabang-cabangnya itu salah satunya adalah malu. Ini diriwayatkan dari hadis Imam Muslim nomor 35. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Bahwa iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. 70 cabang iman nih, Pak. Kemudian fa'abdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari iman itu adalah la ilaha illallah. Itulah orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dikatakan sudah mendapatkan kunci surga. Kunci surga. Mudah-mudahan kita nanti diwafatkan dengan kalimat ini. La ilaha illallah. Kemudian wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syub'atun minal iman.
Dan yang paling rendah di akarnya itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ibadah itu, Pak. Jangan kira hal-hal sepele semacam itu tidak beribadah, tidak jadi ibadah. Sangat-sangat berpahala. Dan malu, kata Nabi, adalah salah satu cabang dari iman. Berarti malu itu iman. Kalau malu-maluin, atau kurang ajar berarti. Malu-maluin itu kan definisi yang berlebihan ya. Malu-maluin. Dari kata malu jadi malu-maluin. Berarti ada sesuatu yang berlebihan di situ. Kemudian dalil hadis yang lain yaitu malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Contoh, apa Dudung teh? Ya. Abi ditelepon ku Pak Dudung. Waalaikumsalam. Pak Ustad, nuju di mana? Aya di bumi. Iya, aya puteuh ya. Aya puteuh. Ras iya di nanti namina ku abdi candak si murang kalih ka bumina Pak Dudung. Ternyata wah makan bersama botram cerita Pak. Aya puteuh hari teh ya, aya lauk asin, wah lengkap, sempurna itu Pak. Liwet apa sanes ya Pak Haji? Sanes. Tapi mantep loh Pak. Pamit era saya eta sangku sih kan. Pamit era. Ternyata kata Nabi, malu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Jadi malu itu akan menumbuhkan adab. Gitu. Makanya malu itu bagian dari iman. Gitu. Nah, malu-maluin saya kan, Ustad tuangna rewog amat. Jadi memang malu itu kenapa Nabi tekankan ini? Karena saat ini berapa banyak orang yang tidak punya rasa malu, auratnya terbuka, da urang nih ninggalin apa nu era. Iya kan? Aduh. Kumaha Pak? Tiasa di-share tuh pengalaman di Bali kumaha? Aduh. Ampun ya. Tak orang bingung ningali teh. Anu ieu teh namina teh you can see kan ya. Emak-emak itu aduh tos nini anggo you can see teh kan kararagok orang ninggalin apa. Aduh. Kata Nabi al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Imam Bukhari nomor hadis 6117. Malu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Berarti itu malu itu sebagian dari adab, sebagian dari akhlak. Makanya kalau orang yang tidak punya malu, Pak, yang terbuka aurat, yang kemudian banyak bermaksiat, itu sesungguhnya dia tidak mengenal Allah. Kata ulama begitu, Pak. Ini contoh. Pas begitu abi ngalangkung, aya ibu-ibu jamaah pengawasan teh, Pak. Nuju teu ngangge kerudung. Pas begitu ya abdi enggal we ngangge kerudung. Aduh, abdi mah cenah era ka Pak Ustad. Nah itu. Kalau kenal siapa yang datang, maka bisa malu. Berarti begitu pun juga kalau kita banyak bermaksiat, tidak punya rasa malu, sesungguhnya dia tidak mengenal penciptanya. Kalau dia mengenal, maka enggak akan, Pak. Sudah diberikan kesehatan, tidak untuk beribadah, malu harusnya, Pak. Seharusnya kita malu. Sudah diberikan umur yang panjang sampai dengan hari ini ketika orang lain banyak yang sudah diambil nyawanya, sudah berpulang. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bertobat. Kalau tidak digunakan, harusnya malu. Gitu. Kalau kemaluan mah sudah pasti punya kan? Sudah pasti itu. Beda ceritanya banyak. Kita mah begitu kadang-kadang, Pak. Makanya dalam hadis arba'in ini kita diingatkan kalau malu itu harus ada dalam diri kita supaya apa? Malu kalau kita tidak banyak beribadah. Harus malu. Diberikan waktu 24 jam. Diberikan segala bentuk kenikmatan. Bahkan yang tidak kita minta pun, Pak, itu sudah diberikan. Apakah pernah kita berdoa, ya Allah, supaya detak jantung kita ini terus berdetak? Pernah nggak meminta itu? Nggak pernah, Pak. Yang kita minta sesuatu hal yang lain, yang menurut kita indah, tetapi secara fundamental, basic dari kehidupan kita, nggak pernah kita, ya Allah,
ada orang yang gagal ginjal gitu kan, terus kita disehatkan ginjal kita. Pernahkah kita begitu, Pak? Enggak. Allah sudah memberikan sesuatu meskipun tidak kita minta. Makanya jangan suudzon kalau doa kita itu tidak atau belum diijabah, belum dikabulkan. Bukan berarti tidak dikabulkan, ditabung pahalanya untuk kembali ke akhirat. Kemudian ada memang yang nanti dikabulkan di dunia, plus Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa meskipun kalian tidak berdoa, sesungguhnya sudah aku penuhi kebutuhan kalian. Sudah sebetulnya, Pak. Makanya doa itu konsepnya ibadah, saya bilang. Konsepnya ibadah. Umpama kita sekarang tidak berdoa, umpama kita tetap hidup, Pak. Betul tidak? Sudah dijamin oleh Allah. Kenapa kita diminta untuk berdoa? Supaya menambah pahala untuk akhirat nanti. Kalau tidak berdoa disebut orang yang sombong. Dan Allah tidak suka itu. Karena Allah tidak suka, makanya kita berdoa. Tetapi bukan karena doa itulah kita dikabulkan doanya. Enggak, bukan karena itu. Bukan karena itu, bukan karena ibadah kita. Nanti kita bahas, Pak. Ada nanti ya. Kita lanjut saja dulu. Kemudian yang ketiga, siapa yang malu kepada Allah, maka seharusnya ia menjaga dirinya dari dosa. Apa kata Nabi dalam Sunan At-Tirmizi, nomor hadis 2458. Hadis ini derajatnya hasan. Satu strip di bawah sahih. Jadi ada makbul, ada mardud. Makbul dibagi dua. Ada hasan, ada sahih. Kalau yang mardud satu saja, ya, yang tertolak itu. Apa kata Nabi? Astahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kan kita mah taunya ittaqillah. Ya kan? Atau ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Hadis yang lain menyebutkan istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Begitu. Kemudian qalu, Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, maksudnya bagaimana? Kami kan juga sudah punya rasa malu. Malu seperti apa yang dimaksud?" Kemudian Nabi mengatakan, "Walakini istahya'u minallahi haqqal haya an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a." Beliau bersabda, yang dimaksud malu itu bukan kalian punya rasa malu seperti itu, bukan. Tetapi kata Allah, kata Nabi, yang disebut benar-benar malu itu adalah menjaga kepala dari pemahaman yang keliru. Itu malu, Pak. Punya pemahaman, punya pemikiran, tetapi tidak digunakan ke perkara ngaji, mendalami agama, bagaimana ma'rifat kepada Allah. Tidak begitu gitu. Maka seharusnya kita harus malu ke sana. Sebenar-benarnya malu menjaga kepala kita dari asupan pemahaman yang keliru. Satu. Kemudian wal batna wa ma hawa. Keduanya adalah jaga perut kalian itu dari sesuatu hal yang haram. Itu juga merupakan bentuk malu. Malu kepada Allah sudah memberikan rizki yang sedemikian banyak, kemudian difirmankan di surah Al-Mu'minun juga, kulu washrabu min thayyibati ma razaqnakum. Makan minumlah kalian dari sesuatu yang baik, yang halal, yang telah aku rizkikan kepada kalian. Allah sudah memberikan yang halal. Kenapa makan yang haram? Allah sudah memberikan minuman yang halal. Kenapa harus minum yang haram? Begitu maksudnya, Pak. Jadi malu, kita harus di situ malu. Kecuali tidak ada yang halal, semuanya haram. Abdi nyemah ka Pak Juhri umpama, nu disuguhkeun teh orang tua. Lebat misalkan ke Pak RW di ayam alkohol umpama 70%. Wah, abok. Sadayana haram umpama. Tidak ada yang halal, ya sudah, mau apa lagi kan? Di kondisi darurat ya tidak ada pilihan. Tapi kalau semuanya sudah Allah sediakan, di dia halal, di itu halal, di mana-mana sadayana halal, kenapa harus yang haram? Begitu ya, betul ya. Kemudian lanjut. Wa tadhkurul mauta wal bila. Kemudian kata Nabi, mengingat kematian dan kehancuran juga bagian dari malu, Pak. Malu kita kepada Allah. Sudah diberikan umur yang panjang, tetapi tidak digunakan untuk beribadah, harus malu.
Sekarang pertanyaan begini. Allah mengatakan bahwa kiamat itu pasti terjadi. Di sini ada kematian dan kehancuran. Jadi ini ada dua, Pak. Ada kematian, ada kehancuran. Ini disandingkan nih di hadis Nabi. Kenapa disandingkan gitu? Sekarang coba kita ingat bahwa ada dalam banyak di juz ke-30 ya di Al-Qur'an itu menceritakan tentang kiamat. 80% itu menceritakan tentang kiamat. Sekarang kalau kita bertanya begini, apakah kiamat itu ada? Nah, sekarang kita tanya lagi, dari mana kita tahunya ada padahal itu gaib? Bagi orang yang tidak percaya Al-Qur'an bagaimana? Bagaimana melogikakan sesuatu yang tidak kita ketahui, yang gaib, yang dia tidak percaya Quran? Bagaimana melogikakannya? Karena otak kita ini memang di diri kita ini disertai dengan logika yang harus logis gitu jawabannya. Bagaimana kita menceritakan itu? Bukti yang nyata sebelumnya. Kenapa? Bukti yang nyata sebelumnya yang diceritakan Al-Quran kan lebih jelas. Nah, itu Al-Quran. Lagi-lagi kita karena keimanan kita merujuk ke sana kan. Ini Nabi sendiri yang mengatakan begini. Kita pada saat bangun tidur ada doa. Apa doanya, Pak? Selalu disandingkan ya. Tidur itu sebelum dan sesudah tidur ada dua kata yang selalu disandingkan. Al-haya, al-maut. Kalau mau tidur apa doanya? Bismika Allahumma ahya. Ahya itu apa? Hidup. Wa amut dan mati. Dengan nama Allah, dengan namamu ya Allah, aku hendak tuh. Seolah-olah sebetulnya mau mati itu, Pak. Bismika Allahumma ahya, yang mau menghidupkan, wa amut dan mematikan. Kemudian bangun kita. Sunahnya bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahya. Terus ba'dama amatana wa ilaihil. Ahya hidup. Kalau kita artikan subhanalladzi, maha suci Allah. Ahyana yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kematian kami. Tidur itu sebetulnya mati, Pak. Tidur itu sebetulnya mati. Karena dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allah mengatakan Allahu yatawaffa al-anfasa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu memegang jiwa seseorang. Kalau sudah meninggal tidak ada ceritanya arwah gentayangan. Tidak ada ceritanya, Pak. Kalaupun ada berarti jin, juri. Tidak pernah orang yang sudah meninggal bisa keluar atau ke rumah. Sekali ge pelesiran, sudah tidak ada waktu, Pak, pelesiran. Berarti setan tercacat sedayana. Tidak ada kata Nabi, kata Allah tidak ada yang namanya hantu gentayangan, itu tidak ada. Arwah gentayangan itu tidak ada, Pak. Kalau sudah meninggal maka Allah genggam rohnya, tidak bisa keluar. Kemudian juga Allah menggenggam seseorang, ruh seseorang yang masih hidup pada saat tidur. Pada saat tidur, Pak. Kalau tidur, ruh kita itu sebetulnya digenggam oleh Allah. Makanya dalam tidur kita tidak punya kesadaran. Dan kita tidak pernah tahu ruh kita itu kemana itu, Pak, pada saat tidur. Karena kadang-kadang gitu ya. Dan jalan-jalan kan itu kan buah dari pemikiran sebetulnya. Pamisi yang masuk hayang kadu pas kaintikeun hayang kadu kan gitu. Tapi ruh kita sebetulnya ada di mana itu, Pak? Enggak tahu kita. Makanya banyak orang yang susah tidur. Kenapa? Takut meninggal. Kayak mohon maaf ya, Michael Jackson itu kan meninggal karena masalah tidur. Setiap hari kan disuntik tidur. Padahal kalau kita orang Islam, kami misalkan ke dokter teh, gampil atuh, tuh ayeuna kan dinten Jumat, dangukeun khotibnya langsung. langsung amin alhamdulillah tiasa sare kan. Baca Quran, zikir, Pak. Begitu nikmatnya, Pak, tidur itu pada saat ibadah kan. Karena dibantu juri gitu. Berarti kurang pinter. Masalah tidur, Pak, urusan meninggal. Dan banyak sekali orang-orang yang takut kepada
kematian. Banyak sekali, banyak. Makanya kalau kita pahami, kiamat itu terlalu jauh. Kita pahami meskipun kita orang beriman. Kalau kita logiskan, oke lah, kiamat itu terlalu jauh lah. Tapi definisi kiamat adalah kehancuran. Atau berhentinya sesuatu, ajal. Ajal itu kan berhentinya sesuatu. Sudah sampai ajalnya. Dan setiap masa, setiap segala sesuatu mesti ada ajalnya. Kiamat terlalu jauh. Sekarang, usia kita kira-kira maksimal di berapa tahun? Pak Aino 200 tahun? Culak cilut atau Pak Yarwata 200 tahun? Kemana ya Pak Marot? Masih terus air rencang. Teresep. Itu kan? Paling berapa sih berapa tahun? Maksimal umpama 100 kan? Maksimal ini malah yang umum gitu. Maksimalnya di angka mentok 100 lah. Kami aya nu langkung lah eta mah. Kadang-kadang bawa mah istidroj. Nah, jadi kalau seandainya kita tahu usia 100 tahun umpama maksimal, ya kan? Berarti kita tahu, hitung aja sekarang usia berapa, maksimal di 100 tahun di usia berapa tuh? Di tahun berapa? Udah selesai. Berarti itu kiamat kita. Makanya nanti kiamat terbagi dua. Ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Gitu. Oke lah, 100 tahun terlampau jauh, maka kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya kita sudah mengalami yang namanya kiamat. Jam 9, jam 10 itu sudah kiamat bagi kita itu. Sudah sebetulnya. Sadar nggak kita itu? Bobo itu, Pak. Bobo itu kiamat, Pak. Bagi kita orang muslim, makanya kenapa sebelum tidur kita ada doanya. Mengucap bismillah. Mau tidur saja kita mah bismillah. Kan begitu, bismillah. Kemudian setelah itu ada doa-doa yang lain kan, qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya sampai qul a'udzu birabbin nas. Itu ajaran dari Nabi. Kemudian ayat kursi. Ini semua Pak untuk menjelaskan bahwa kehancuran, berhentinya nafas itu mesti ada itu. Dan setiap hari kita sudah mengalami. Maka kalau kita tidak malu kepada Allah, terus mau bagaimana gitu hidup kita ini? Pasti begitu, nanti acak-acakan hidup kita. Kita lanjutkan. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, kata Nabi terakhir nih, maka ia akan meninggalkan perhiasan dunia. Pernah saya bahas ini definisi zuhud. Dan zuhud itu adalah bukan tidak boleh bekerja, bukan tidak boleh punya harta, karena sahabat Nabi juga demikian. Banyak yang punya harta seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka bedanya dengan kita adalah tidak meletakkan harta itu di hatinya, tetapi di tangannya. Dengan tujuan untuk banyak bersedekah kepada Allah. Dan ini merupakan salah satu bentuk rasa malu telah diberikan banyak harta, tetapi digunakan untuk tidak dalam kondisi beribadah. Itu yang mereka lakukan. Kemudian, sekarang pertanyaannya begini. Kalau seandainya kita tahu nih ada perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dulu pada saat perjalanan Isra Mi'raj, Bapak-bapak rahimakumullah, itu ada satu kisah yang menarik di antara sekian kisah dalam Isra Mi'raj. Sebagaimana yang telah dijelaskan di surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul alim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ini kalau Bapak belajar bahasa, Pak. Belajar ilmu nahu, belajar ilmu sorof gitu ya. Belajar balagoh lah secara umum. Ada pertanyaan, apakah Nabi diperjalankan itu bentuknya fisik atau ruh? Gimana coba menjawabnya? Kalaulah Nabi diperjalankan dalam kondisi fisik utuh, maka kita lihat secara logika meteor. Meteor itu di atas itu besar, Pak. Begitu sampai ke bumi, menggesek atmosfer terus, makanya dia habis loh, makin kecil. Begitu badai ka genteng Nabi teu aya leungit plus hilang. Segitu dengan kecepatan yang memang sudah cepat gitu. Tapi kan ini kecepatan Nabi itu luar biasa. Secara logika, kalaulah berbentuk fisik, maka sudah habis, hancur.
dan sekian langsung ada di sana. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa ribu mil itu. Di kuliknya kata kuncinya ada pada bahasa lafaz abdun. Nah, ini kata kuncinya, Pak. Ulama semua sepakat mengatakan fisik. Apa cirinya? Apa dalilnya? Abdun itu, Pak, abdun itu artinya hamba. Dan ini selalu merujuk kepada sesuatu hal yang fisik. Kalaulah memang itu ruh yang diperjalankan, maka seharusnya redaksinya bukan bi abdihi. Subhanalladzi asra biruhi. Harusnya begitu. Kalau ruh. Tapi karena di sini bi abdihi selalu merujuk kepada sesuatu yang fisik, maka kalimat ini menunjukkan Nabi utuh. Jisimnya, jasadnya yang berangkat. Gitu, Pak. Jadi bukan roh. Jadi Nabi tidak bermimpi ini berarti. Tidak sedang, kalau dulu ada buku namanya yang dikarang oleh Lobsang Rampa, Pak. Itu memang kontroversi itu. Pernah baca, Pak, bukunya? Belum? Atau pernah dengar bukunya namanya Lobsang Rampa? Belum? Oke, cobian Abi. Lobsang Rampa itu, Pak, dia punya buku. Ini pendeta Tibet. Katanya dia ruhnya itu bisa keluar dari jasadnya terus kemana-mana. Segala sesuatu jadi tidak terlihat terlihat. Jadi sudah tidak ada hijab. Dan itu banyak orang yang percaya, tapi juga menuai pro kontra. Nah, di sini yang keluar kata dia ruh, gitu, bukan jasad. Ruhnya kemana-mana. Maka orang-orang yang pemahaman bahwa ruhnya Nabi itu yang berangkat karena sedemikian cepat tidak mungkin jasad, maka dibantah oleh bi abdihi. Abdun, hamba, berarti fisik. Gitu. Nah, pada saat Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Di langit ke-6 pada saat sudah menerima perintah sholat, maka bertemu dengan Nabi Musa. Kan? Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, apa yang engkau terima dari Allah?" Terus kata Nabi, "Saya mendapatkan perintah 50 waktu sholat." Wah, 50 waktu, ngahulang kan Nabi Musa teh. "Ya Muhammad, umatku itu orang yang tinggi, besar, kuat. Tidak mungkin sanggup menerima 50 waktu sholat. Apalagi umat ente," orang begitu. Apalagi umat ente, seletik, goreng patut, hidung, letoy. Umatku itu besar, kuat, tinggi, tapi tidak sanggup sampai 50. Ayeuna matos uih dewe ka Gusti Allah kan itu. Nyohonkeun karinganan. Di 50, 45, 40, hayu we bolak-balik. Tapi karena Nabi Musa kan memang ngobrol aja sareng Nabi Musa dan usahanya sama samina wa atona gitu. Memang beda, Pak. Nabi Musa mah beda emang. Iya. Cikal bakal Israel memang. Cikal bakal Israel memang beda, Pak. Iya. Bayangkan dari 50, Pak. 50, 45, 40, 25 dietang ku abi. 8 kali bolak-balik Kanjeng Rasul teh, Pak. Bolak-balik 8 kali. Sampai kemudian 5 waktu sholat ngahulang keneh kan Nabi Musa. Masih kena seueur atuh ajengan. Uih dewe kan itu kalau si Allah. Apa kata Nabi? Ini direkam di hadis Imam Bukhari nomor 349. Apa kata Nabi? Qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Aduh, pami abdi uih deui ka ditu abdi teh era abdi ka ditu sabaraha kali abdi teh 8 kali berarti ka ditu. Berarti pami misalkan ka ditu deui Pak ka 10 jangkep eta. Tapi apa kata Nabi? Enggak. Qad raja'tu ila rabbi. Aku bolak-balik kepada Allah hatta istahyaita. Hatta itu sehingga, Pak. Artinya sehingga muncul perasaan malu. Aduh, era euy ka ditu. Begitulah kalau kira-kira dibahasakan kita gitu, Pak. Aduh, era euy.
Kemudian walakini ardo wa usalim. Tapi sekarang aku ridho dan menerima apa yang telah Allah perintahkan. Berarti maksimal di 5. Kalau saja Nabi kesana lagi sesuai dengan perintah Nabi Musa, ya, saran Nabi Musa, sehingga nama jadi hiji tik 0, Pak, itu. Nabi Musa mah gitu. Sesuai kaumnya kan begitu. Nawar dugi kalengit syariat, Pak. Sama seperti kisah sapi betina itu pernah saya sampaikan, ya. Wahai kaum Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kalian ini sekarang diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, ulang dah Bani Israel. Sekedap. Sekedap. Sapi betina ke. Iya warnana kumaha, Ustaz? Naros warna. Sofro, kata Nabi Musa, sofro yang kira-kira kuning langsat lah, tidak terlalu mencerahkan, ya, tidak terlalu cerah warnanya, enak dipandang mata, kuning langsat lah, tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Kemudian, jenis kelaminnya apa? Betina, sudah jawab. Tadi warna, jenis kelamin. Kemudian ditanya lagi tuh, kehela, ya can beres ya, can jelas gitu ya, can jelas. Ditanya, kira-kira umurnya segimana nih? Apa kata Nabi Musa? Yang tidak terlalu tua, udah lihat atuh Pak, yang juga tidak terlalu muda. Ya sedang-sedang lah. Sedang-sedang. Masih keneh Pak, kata naros. Dikira teh rek beres ke Nabi Musa teh. Ternyata masih naros. Terakhir narosna kumaha? Coba perjelas deui lah, ieu teh teu acan beres, asana teu acan jelas itu. Di terakhir yang pamungkas Nabi Musa mengatakan, pokoknya begini, yang tadi sudah saya sebutkan sudah ya, jelas ya, jelas. Tambahan ya, ini tambahan. Satu tambahannya adalah dia tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Nah, rumit apa? Mulai rumit. Tadinya cuma menyembelih seekor sapi betina, mulai rumit. Tidak digunakan untuk membajak sawah, tidak digunakan juga untuk mengairi air irigasi. Kemudian juga dia tidak cacat, ayo tuh, tebelang, tercacat, terus si kulitnya juga tidak belang. Wah, itu rumit kan, di mana? Itu masih nanya Pak, ya teh orang milarian teh di mana ya Ustaz? Dan siga kieu mah susah, hampir-hampir tidak melakukan, hampir-hampir tidak melakukan. Tak begitu Pak, coba bayangkan, seandainya yang 5 waktu tadi kembali ke Allah, hampir-hampir tidak ada syariat yang diturunkan, sama Pak. Begitulah Nabi Musa dan kaumnya. Memang tipikalnya seperti itu. Untungnya Nabi kita punya rasa malu dan era abi mulai. Terus sakit tersawios. Maka yang sampai kepada kita sekarang adalah karena munculnya rasa malu dari Nabi Muhammad SAW untuk kembali menawar perintah itu mungkin menjadi 0 waktu. Itu. Tapi kata Allah, apa jaminannya? Meskipun yang 50 ini hilang, yang ada cuma 5, tetapi pahalanya sama dengan yang 50 rakaat. Sama. Meskipun letoy orang apa? Meskipun letoy ponok gitu. Anger Pak, diberikan pahalanya jauh lebih besar dibanding umat-umat terdahulu. Kemudian juga yang kedua, bagaimana malunya Nabi kepada Allah adalah dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 281. Nabi mengatakan pada saat Nabi sholat, diriwayatkan oleh Sayyidati Aisyah, Nabi itu kalau malam pasti terjaga Pak, pasti terjaga itu, banyak meleknya Nabi Muhammad, tidak seperti kita. Orang masih ernaona Pak? Nah, entah. Saya ngacaina fokus gitu. Nabi mah Pak lebih banyak melek dibandingkan tertidur, lebih banyak melek. Kemudian satu waktu Sayyidati Aisyah melihat Nabi ke masjid pergi. Kemudian sampai datang Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan subuh, sampai waktu subuh Pak, sampai waktu subuh. Pas begitu datang, Nabi masih sujud. Begitu angkat dari sujud, ternyata Cipanon.
Umpami orang mah kumaha bahasana teh di kalau dia dalam bahasa hadis itu Pak, dadanya itu seperti mendidih. Nangis. Nangis gitu Pak, seperti mendidih. Kemudian setelah bangun, setelah selesai beres sholat, ditanya oleh Bilal bin Rabah, wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, baik dosa masa lalu maupun dosa yang akan datang? Apa kata Nabi? Aku malu. Aku malu. Tidakkah aku boleh bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan? Jadi sujud itu sanes nyuhunkeun emas. Sanes nyuhunkeun nu sanes gitu, sanes. Tapi hanya berpikir malu. Malu sudah diberikan nikmat yang sedemikian rupa, tetapi kita sedikit sekali bersyukur. Qalila ma tashkurun. Sedikit sekali bersyukur. Maka Nabi berarti beribadah, Pak, tidak minta macam-macam. Kalaulah Nabi ingin, Pak, kalau ingin, tidak akan pernah ada kaum kafir, kaum munafik pada saat itu. Hanya tinggal Nabi menengadahkan tangan saja begini. Ya Allah, binasakan mereka, selesai. Gampang, segampang itu Nabi. Tetapi tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena fokusnya Nabi itu ke kesyukurannya. Ibadahnya itu bukan untuk sesuatu, hanya untuk bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Maka nanti dalam ilmu tauhid, puncak tertinggi seseorang beribadah adalah sudah tidak melihat pahala, sudah tidak melihat surga dan neraka, sudah tidak melihat itu. Hanya betul-betul karena Allah saja bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan sampai dengan hari ini. Itu saja Pak, puncak ibadah kita itu. Luar biasa ya. Sedikit lagi Pak. Nah, apakah pertanyaannya sekarang bagaimana bentuk malunya para sahabat? Nah, ini satu cerita kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Pak, itu terkenal sebagai orang yang suka sekali minuman keras, khamar. Nah, itu terkenal Pak, dari dulu itu. Dari zaman jahiliyah terkenal. Dan di sini menariknya Pak, ternyata perintah untuk larangan khamar itu tidak langsung pada saat sholat diturunkan perintahnya, enggak. Ini menjadi pemahaman kita bahwa yang namanya kita mengerjakan amal kebaikan itu Pak bertahap. Jangan sekaligus misalkan, oh ayat sholat tahajud, ayat sholat sunnah fajar, ayat sholat fajar, ayat kajian sadayana misalkan dalam satu waktu dihajar, lalaunan Pak. Olah lalaunan gitu. Kalau sudah terbiasa, nanti baru kita merasa ringan. Tapi kalau di awal-awal itu pasti berat. Makanya syariat itu tidak turun sekaligus. Enggak, selama kurang lebih 23 tahun. Untuk apa? Untuk abad teuing. Maka nanti perintah khamar itu belakangan setelah sholat. Nah, Umar bin Khattab itu mendapatkan informasi dari Nabi di surah An-Nisa ayat 43. Ini setelah semua syariat beberapa yang turun ya, tidak semua secara sekaligus. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Kata Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Langsung Umar bin Khattab itu ngahulang Pak. Waduh, berarti selama itu orang teh dosa. Maka mulai saat itu Umar bin Khattab tidak pernah minum yang namanya khamar lagi. Kami orang kumaha asal gut dewe. Masih aya kituna orang Pak. Jadi kadang-kadang kita meninggalkan sesuatu syarat dulu, bersyarat. Kayak lah tengarok kode pamitos gaduh panyawat parah. Pamih henteu mah anggar begitu. Memang kita mah seperti itu, Pak. Tapi dulu para sahabat pada saat Nabi memerintahkan begitu, Allah memerintahkan begitu, sudah selesai. Saat itu juga berhenti. Saat itu juga, Pak. Bentuk dari rasa malu Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berhenti. Tidak lagi meminum khamar. Kemudian yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq, ini yang harus juga kita pahami, Pak. Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal, ini hadis sahih juga. Satu waktu Sayyidati Aisyah itu kan Pak, beliau ini adalah istri Nabi plus juga adalah anaknya dari Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi memang menantu dengan mertua ya, Abu Bakar dengan Rasul itu. Satu waktu Abu Bakar ini Pak, setelah amalannya begitu banyak, satu waktu kata Sayyidati Aisyah, Abu Bakar itu khawatir sekali. Jangan-jangan amalan yang telah dikerjakannya ini tidak diterima oleh Allah Pak. Jadi merasa tidak aman dari pahala atau dari ibadah yang telah dilakukan. Jangan-jangan tidak diterima. Padahal pada saat itu kata Sayyidati Aisyah, tidak ada orang yang lebih mulia setelah Nabi selain beliau. Tetapi sedemikian mulianya beliau, itu masih mengkhawatirkan amal ibadahnya takut diterima, tidak diterima. Nah, kami orang surga can jelas, ya kan? Terus masih banyak bermaksiat, tapi ibadah asapang ditampina gitu. Emang kebalik Pak. Makanya nanti salah satu ciri dari ibadah yang yang diterima adalah merasa tidak diterima. Itu adalah salah satu ciri dari ibadah yang diterima justru. Gitu. Jadi ini harus betul-betul kita pahami. Merasa malu sekali Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi, kepada Allah. Jangan-jangan ibadah yang telah saya lakukan ini Allah tidak terima. Sehingga apa maknanya? Nah, Abu Bakar As-Siddiq mengerjakan semua amalan yang dikerjakan Nabi. Setelah Nabi wafat, nanya kepada anaknya, Sayyidati Aisyah yang juga sekaligus istri Nabi. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai anakku, Aisyah tentunya, Sayyidati Aisyah, coba sebutkan ke abah, ke bapak, ke ayah, kira-kira amalan apa yang dari Rasul yang belum dikerjakan oleh bapak? Sepertinya kata Sayyidati Aisyah, sepertinya semua sudah kecuali satu. Nah, kecuali satu. Apa kata Abu Bakar? Nabi itu setiap hari menyuapi orang di pojok sana, di sudut kota itu orang Yahudi. Oh, begitu. Coba tunjukkan di mana orang. Itu aja, Pak. Berarti Abu Bakar As-Siddiq ini dan beberapa sahabat dan hampir mungkin semua sahabat pada zamannya itu betul-betul sangat menjaga sunnah Nabi. Sampai apa? Sampai ngedipnya, sampai cara berjalannya mereka ikuti. Sampai pada satu waktu Abu Bakar ini bertanya seperti itu, dan ternyata satu amalan yang belum dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah menyuapi orang Yahudi yang sehari-harinya memang berada di situ buta kondisinya. Ini juga mutawatir kan ceritanya. Itu aja Pak, berarti semua amalannya sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan. Makanya orang yang paling mulia, orang yang juga dijamin 10 orang masuk surga, tetapi khawatir amal ibadahnya tidak diterima. Itu Pak. Maka apa ibrah bagi kita semua Pak? Rasa malu ini harus juga tertanam ke diri kita. Jangan sampai apa yang sudah Allah berikan berbentuk kenikmatan, kesehatan, apapun bentuknya, malah kita lalaikan. Sehingga bahkan kita kurang beribadah, kurang rasa syukur kita kepada Allah. Itu saja Pak, barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut nanti di minggu depan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kemudian apabila memang ada kekeliruan dalam penyampaian, silahkan nanti disampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki di kemudian hari. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.